Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Medin Putri dengan NIM B101120111, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pasar modal syariah, yaitu 10 saham luar negeri dengan perspektif yang cerah. Untuk perusahaan pertama, yaitu perusahaan Amazon. Pendiri perusahaan Amazon adalah Jeff Bezos. Ia mendirikan Amazon pada tahun 1994 di Seattle, Washington, Amerika Serikat, dan pada awalnya berfokus pada penjualan buku secara online. Sejak saat itu, Amazon telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling sukses di dunia, menawarkan berbagai macam produk dan layanan termasuk e-ekonomis, streaming media, komputasi awan, dan AI. Jeff Bezos telah menjadi CEO Amazon selama lebih dari 2 dekade sebelum mengundurkan diri pada tahun 2021 dan digantikan oleh Andy Jassy. Andy Jassy. Perusahaan Amazon merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai bidang, termasuk yang pertama yaitu e-ekonomis, yang kedua cloud computing, yang ketiga media streaming, yang keempat teknologi digital. Pemegang saham perusahaan Amazon adalah beragam terdiri dari berbagai institusi keuangan, investor retail, dan individu. Beberapa pemegang saham terbesar Amazon meliputi yang pertama, Jeff Bezos, yang kedua, Vanguard, yang ketiga, BlackRock, yang keempat, State Street Corporation, yang kelima, maksud saya, Fidelity Investing. Saham-saham yang telah menunjukkan kinerja yang sangat kuat selama bertahun-tahun dengan tren naik yang stabil meskipun ada fluktuasi pasar yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contohnya, pada tahun 2010, saham Amazon diperdagangkan di sekitar 118 US dollar per sahamnya. Pada saat artikel ini dirilis pada tahun 2 Mei 2023, saham Amazon diperdagangkan sekitar 367 ribu US dollar per sahamnya. Namun, seperti halnya dengan saham lainnya, pergerakan harga saham Amazon juga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kinerja keuangan perusahaan, persaingan di industri, tren pasar secara umum, dan kondisi ekonomi global. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, saham Amazon mengalami kenaikan yang signifikan karena lonjakan permintaan untuk layanan e-commerce dan streaming video. Namun, sebagai halnya dengan investasi pada umumnya, tidak ada jaminan bahwa saham Amazon ini akan terus naik nilainya di masa depan. Sebelum membuat keputusan, alangkah baiknya investasi atau investor sangat disarankan untuk melakukan riset dan analisis yang mendalam serta berkonsultasi dengan ahli keuangan terpercaya. Untuk perusahaan kedua yaitu perusahaan Berkshire. Perusahaan ini didirikan oleh Berkshire Hathaway dan dua orang yaitu Warren Buffett dan Charlie Munger. Pada Warren Buffett adalah seorang investor terkenal yang dianggap sebagai salah satu investor terbaik di dunia. Dia lahir pada tahun 1930 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Buffett memulai karirnya di bidang investasi pada tahun 1950-an
dan mendirikan perusahaan investasi Berkshire Hathaway pada tahun 1965. Perusahaan Berkshire Hathaway bergerak di berbagai bidang, termasuk yang pertama investasi, kedua asuransi, ketiga energi, keempat manufaktur, kelima jasa keuangan. Berkshire Hathaway dikenal sebagai perusahaan yang memiliki portofolio bisnis yang beragam dan cenderung berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang kuat dan jangka panjang. Hal ini telah membuat perusahaan ini sukses dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham selama bertahun-tahun. Selain Buffett, pemegang saham terbesar kedua adalah Vanguard Group sebagai perusahaan investasi global yang memiliki sekitar 8,1% saham Berkshire Hathaway. Selain itu, BlackRock, State Farm Insurance, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Pemegang saham Berkshire Hathaway di pasar saham selalu menjadi sorotan banyak orang dikarenakan perusahaan ini dianggap sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia yang dikelola oleh investor legendaris Warren Buffett. Secara umum, pergerakan saham Berkshire Hathaway dapat dikatakan stabil dan cenderung naik secara konsisten dalam jangka panjang, meskipun ada fluktuasi harga saham dalam waktu singkat. Sebagai contohnya, pada tahun 2020, saham Berkshire Hathaway sampai mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, segera pulih kembali dan berhasil mencetak kenaikan sekitar 2% pada akhir tahun. Pada tahun 2021, saham Berkshire Hathaway kembali menunjukkan kinerja yang baik dengan kenaikan sekitar 21% pada semester pertama. Namun, perlu diingatkan bahwa performa saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar global, situasi ekonomi, kinerja bisnis perusahaan, dan kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Yang selanjutnya, perusahaan ketiga yaitu Pinterest. Perusahaan Pinterest didirikan oleh 3 orang, yaitu Ben Silbermann, Paul Scalia, Evan Sharp. Ben Silbermann adalah CEO Pinterest saat ini dan merupakan salah satu pendiri perusahaan. Sebelum mendirikan Pinterest, Silbermann bekerja di Google dan juga perusahaan beriklan online, yang memberikan pengalaman yang berguna dalam mengembangkan produk teknologi dan pemasaran. Pinterest adalah platform media sosial yang berfokus pada gambar dan ide-ide kreatif. Penggunaan Pinterest dapat membuat dan berbagai papan inspirasi atau papan pin yang berisi gambar, foto, video, dan konten lain yang menarik perhatian. Papan pin ini dapat dibagikan dengan orang lain dan diikuti oleh pengguna lain yang memiliki minat yang sama. Pinterest tidak hanya menjadi tempat untuk menemukan ide dan inspirasi, tetapi juga digunakan oleh banyak merek dan perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. Perusahaan dapat membuat akun bisnis di Pinterest dan memposting gambar produk mereka pada papan pin, sehingga dapat diakses dan dilihat oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Pinterest juga mengembangkan berbagai fitur baru, termasuk fitur belanja dan fitur iklan yang semakin memperluas bisnis dan pendapatan perusahaan. Beberapa pemegang saham utama Pinterest yang diumumkan secara publik melalui laporan SEC (Securities and Exchange Commission) Amerika Serikat adalah CEO Fundamental dan CEO Ben Silbermann, CEO Founder dan Chief Design and Creative Officer Evan Sharp, CEO Founder dan mantan Direktur Paul Scalia, Fidelity Investment, Vanguard Group, dan yang terakhir BlackRock. Namun perlu diingat bahwa setiap
daftar pemegang saham dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada transaksi pembelian atau penjualan saham yang dilakukan oleh investor. Sejak informasi umum, saham Pinterest telah mengalami fluktuasi yang signifikan sejak IPO-nya pada tahun 2019. Harga saham IPO Pinterest adalah $19 Amerika Serikat per sahamnya, dan pada akhir perdagangan di hari pertama IPO, saham tersebut naik hampir 30% menjadi sekitar $24. Namun sejak itu, saham Pinterest telah mengalami fluktuasi yang signifikan dan mencapai harga tinggi sekitar $89 per sahamnya pada Februari 2021. Namun pada pertengahan tahun 2021, harga saham Pinterest mengalami penurunan tajam karena laporan kinerja keuangan yang mengecewakan dan juga persaingan yang semakin ketat di pasar jejaring sosial. Harga saham turun hampir 60% dari harga tertinggi sebelum, dan pada bulan Oktober 2021, saham Pinterest diperdagangkan sekitar $40-45 per sahamnya. Perusahaan yang keempat yaitu Walt Disney. Walt Disney didirikan oleh Walt Disney dan saudaranya Roy O. Disney pada tahun 1923 di California, Amerika Serikat. Walt Disney adalah seorang animator, produser film, dan pencipta karakter kartun terkenal seperti halnya Mickey Mouse, Donald Duck, dan Goof. Dia memulai karirnya di bidang animasi pada awal tahun 1920-an di Kansas City, Missouri, dan kemudian pindah ke Hollywood, California pada tahun 1923 bersama dengan Roy Disney untuk memulai bisnis animasi mereka sendiri. Sejak saat itu, perusahaan Walt Disney berkembang pesat dan memiliki bisnis di berbagai bidang, termasuk film, televisi, taman hiburan, dan produk konsumen. Beberapa merek terkenal di animation studio Lucasfilm dapat kita tahu sebagaimana dengan Mickey Mouse dan Donald Duck. Perusahaan ini juga memiliki beberapa taman hiburan populer di seluruh dunia, termasuk Disneyland dan Disney World di Amerika Serikat, Disneyland di Paris, Prancis, dan Tokyo Disney Resort di Jepang. Walt Disney Company adalah salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia dengan pendapatan tahunan sekitar 70 miliar US dollar pada tahun 2021 dan merupakan salah satu merek paling dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Pada tanggal 31 Maret 2022, pemegang saham terbesar di Walt Disney Company adalah The Vanguard Group, sebuah perusahaan manajemen investasi yang memiliki sekitar 7,6% saham perusahaan. Pemegang saham lainnya yang signifikan adalah BlackRock, sekitar 5,2% saham, State Street Global Advisors 4,3% saham, dan Berkshire Hathaway sebesar 2,3% saham. Pada awal tahun 2020, saham Disney mengalami penurunan tajam diakibatkan pandemi COVID-19 dengan penutupan taman hiburan, bioskop, dan hotel Disney di seluruh dunia. Namun sejak saat itu, saham perusahaan telah pulih dengan kuat, terutama sejak peluncuran layanan streaming Disney Plus pada November 2019 yang sukses besar. Pada tanggal 2 Mei 2023, harga saham Walt Disney Company ditutup dengan angka 174,62 US dollar per sahamnya dengan kapitalisasi pada pasar sekitar 310,9 US dollar
miliar US dollar. Namun perlu diingat bahwa harga saham dapat berubah setiap saat dan diinformasikan. Perusahaan yang kelima adalah Shopify. Perusahaan Shopify didirikan oleh Tobias Cook, Daniel Weinstein, dan Scott Lake pada tahun 2006. Shopify adalah eh, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan platform e-commerce bagi perusahaan kecil dan menengah untuk membuat dan mengelola toko online mereka. Shopify menyediakan berbagai alat dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat situs web e-commerce mereka sendiri, menjual produk mereka, dan proses pembayaran dari pelanggan. Pada awal tahun 2020, harga saham Shopify berada di sekitar 400 US dollar. Namun, sejak itu saham tersebut terus meningkat dengan cepat dan mencapai puncak pada awal 2021 dengan pertumbuhan bisnis dengan harga saham mencapai lebih dari 1.500 US dollar. Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pertumbuhan bisnis Shopee yang kuat dan meluncurkan berbagai produk baru seperti Shopee Capital, Shopee Fulfillment Network. Namun, seperti saham teknologi lainnya, saham Shopee turun tajam pada kuartal 4 pada tahun 2021 sebagai bagian dari penurunan secara keseluruhan pada tanggal 2 Mei 2023 harga saham Shopee ditutup dengan angka 1.047,49 US dollar per sahamnya dengan kapitalisasi pasar sekitar 145,7 miliar US dollar. Untuk perusahaan yang keenam yaitu Tesla. Perusahaan Tesla didirikan oleh Elon Musk, Martin Eberhard, Mark Stephanie, J.B. Stauber, dan Ian Wright pada tahun 2003. Namun Elon Musk dianggap sebagai pendiri utama perusahaan dan saat ini menjabat sebagai CEO Tesla. Tesla Corporation bergerak di berbagai bidang, tetapi fokus utamanya adalah pada pengembangan produksi, penjualan mobil listrik, dan teknologi energi terbarukan. Perusahaan ini memproduksi mobil listrik seperti Model S, Model X, Model 3, Model Y, dan Cybertruck. Selain itu, Tesla juga memiliki bisnis di bidang energi terbarukan dan penyimpanan energi, termasuk pengembangan panel surya dan produk baterai seperti PowerHeart dan Megapack. Perusahaan ini juga berkembang teknologi otonom untuk mobil listrik dengan tujuan untuk menciptakan mobil yang dapat sepenuhnya dikemudikan oleh sistem komputer tanpa intervensi manusia. Pergerakan saham Tesla telah menjadi sorotan media investor karena naik turunnya yang sangat cepat dan dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Sejak IPO-nya pada tahun 2010, saham Tesla telah naik lebih dari 20 kali lipat pada puncak pada awal 2021. Perusahaan yang ketiga yaitu Apple. Pendiri perusahaan Apple adalah Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Ketiganya mendirikan Apple Computer pada tahun 1976 di California, Amerika Serikat. Namun pada tahun yang sama, Ronald Wayne menjual sahamnya kembali kepada Jobs dan Wozniak, sehingga hanya Jobs dan Wozniak yang menjadi pendiri sebenarnya yang dikenalkan luas. Apple bergerak di berbagai bidang, namun fokus utamanya adalah pada pengembangan produksi dan penjualan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software untuk produk-produk konsumen elektronik, termasuk iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV. Selain produk-produk hardware, Apple juga mengembangkan perangkat lunak atau software seperti sistem operasi macOS dan iOS
browser web Safari, dan aplikasi-aplikasi seperti iTunes dan iWork dan iLife. Sepanjang sejarahnya, saham Apple telah mengalami fluktuasi yang signifikan, tetapi kenaikan jangka panjang sangat mengesankan. Pada tahun 2021, saham Apple mengalami kenaikan sebesar 30% di pasar saham, mencapai nilai kapitalisasi pasar yang sangat besar. Meski pandemi COVID-19 berdampak pada industri secara keseluruhan, Apple berhasil menavigasi situasi dengan baik dan bahkan merilis beberapa produk baru seperti iPhone 12, MacBook dengan chip 8M1 buatan sendiri. Perusahaan ke-8 itu Alphabet. Pendiri perusahaan Alphabet adalah Larry Page dan Sergey Brin. Keduanya bertemu dan saat kuliah di Universitas Stanford pada tahun 1995 dan kemudian bekerja sama untuk mengembangkan mesin pencarian web yang kemudian dikenal sebagai Google. Pada tahun 2015, Alphabet dibentuk sebagai induk perusahaan Google dan Peck dan Brand menjadi CEO dan Presiden Eksekutif Alphabet masing-masing. Namun pada tahun 2016 keduanya mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan saat ini posisi CEO Alphabet dijabat oleh Sundar Pichai. Selain mesin pencarian, Alphabet dan Google memiliki banyak layanan dan produk lain yang mencakupi berbagai bidang termasuk advertising, cloud computing, uh, pemetaan, sistem operasi, dan kecerdasan buatan. Pada tahun 2020, saham Google turun terpengaruh oleh COVID-19 dan mengalami penurunan nilai di awal tahun tersebut. Namun sejak saat itu, nilai saham Google kembali mengalami kenaikan yang signifikan dan mencapai puncak tinggi pada awal tahun 2021. Perusahaan yang ke-9 yaitu McDonald's Corporation. McDonald's Corporation didirikan oleh dua orang, yaitu Richard McDonald dan Maurice McDonald pada tahun 1940 di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Namun kemudian perusahaan ini diakuisisi oleh seorang pengusaha bernama Ray Kroc pada tahun 1961. McDonald's Corporation bergerak di bidang industri makan cepat saji atau fast food. Perusahaan ini terkenal dengan produk andalannya seperti burger, kentang goreng, minuman ringan, dan lain-lainnya. Selain itu, McDonald's juga menawarkan berbagai produk dan layanan seperti sarapan pagi, menu anak-anak, minuman kopi, dan layanan drive-thru. McDonald's juga terus mengembangkan menu dan layanannya dengan meluncurkan berbagai inovasi seperti menu vegetarian dan vegan, layanan pengantar makanan. Untuk pemegang saham McDonald's Corporation dalam 1 tahun terakhir, yaitu pada tanggal 4 Mei 2022, saham McDonald's tutup dengan harga 240,20 US dollar. Pada tanggal 2 Mei 2023, saham McDonald's ditutup pada harga 292,15 US dollar. Selama 1 tahun terakhir, saham McDonald's memiliki kisaran harga antara 209,8 dan pada tanggal 27 Oktober 2001 sahamnya itu sebesar 256,95 US dollar. Pada saham tertinggi yaitu pada tanggal 24 Maret 2022. Dalam 1 tahun terakhir, saham McDonald's mengalami kenaikan sebesar 5,0%.
Perusahaan yang terakhir yaitu perusahaan Walmart Icon. Pendiri perusahaan Walmart adalah Sam Parton yang mendirikan Walmart pada tahun 1962 di Rogers, Arkansas, Amerika Serikat. Sam Walton memulai bisnis retailnya dengan membuka sebuah toko serba ada kecil bernama Walton. Dari sinilah ia mulai mengembangkan ide dan strategi bisnis yang unik, seperti fokus pada penjualan produk dengan harga yang murah. Walmart bergerak di bidang riset, retail, dan perdagangan eceran, terutama dalam penjualan produk-produk konsumen serta makanan, minuman, pakaian, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Walmart juga menawarkan berbagai produk dan layanan seperti layanan farmasi, optik, dan pemotongan rambut. Selain itu, Walmart juga memiliki bisnis online melalui situs web dan layanan pengiriman produk di aplikasi Walmart.com. Walmart juga memiliki bisnis di luar Amerika Serikat, termasuk di Amerika Latin, Eropa, dan Asia. Pada akhir April 2023, harga saham Walmart berada pada kisaran 165 sampai 170 US dollar per sahamnya, dengan nilai kapitalisasi pada sekitar 475 miliar US dollar. Namun, perlu diingat bahwa harga saham selalu berfluktuasi dan investasi saham memiliki risiko, sehingga keuntungan atau kerugian tidak dapat dijamin. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.